Haleluya, 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 haleluya. Ya Kristus, kami menyembah dan memuji Dikau, sebab dengan salibmu Engkau telah menebus dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, peristiwa salib suci mau menegaskan bahwa salib adalah jalan keselamatan. Salib adalah anugerah kasih Allah yang terbesar. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, maka Dia menyerahkan putranya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Dan penyelamatannya itu melalui jalan salib. Jalan salib juga jalan keselamatan bagi kita. Apabila kita memikul salib, memeluk salib, maka salib itu tidak lagi menjadi beban, karena itu menjadi ungkapan cinta. Dan pengikut Yesus harus menempuh jalan salib. Barang siapa mau mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Tetapi, memikul salib bukan sebuah beban apabila itu menjadi ungkapan cinta. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Semua dilakukannya karena Ia mengasihi kita. Dan karena kasih yang sempurna itu, Tuhan memperoleh keselamatan bagi kita. Karena itu, Santo Paulus ngotot mewartakan salib, meskipun bagi orang Yahudi itu batu sandungan, meskipun bagi orang Yunani itu adalah kebodohan. Seharusnya kita juga menandai diri kita dengan salib. Artinya, kita sungguh-sungguh milik Kristus, siap memikul salib kita. Bukan sebagai beban, tetapi sebagai ungkapan iman, ungkapan cinta kita kepada Tuhan Yesus. Dan dengan demikian, kita tidak menderita lagi. Salib bukan lagi sesuatu yang negatif, tetapi positif. Sangat berguna bagi keselamatan kita maupun orang lain. Kalau kita menderita, anggaplah itu sebagai salib yang harus kita pikul, supaya kita makin suci dan makin pantas menjadi murid Yesus. Entah salib itu karena kejahatan orang lain yang terus menjengkelkan kita, atau karena situasi ketika kita mengalami kesulitan ini dan itu, atau jatuh sakit. Terimalah itu sebagai salib. Peluklah sebagai bagian yang menyelamatkan kita,
yang membuat kita hidup bersama Tuhan Yesus tentu. Tuhan Yesus bukan hanya mengajarkan, dia sendiri menempuh jalan salib itu dan sudah memperoleh bagi kita keselamatan dengan mengalahkan kematian dan memberikan kehidupan yang kekal. Maka kita jangan ragu-ragu dan tetap percaya kepada Kristus. Dengan kekuatan Yesus yang sama, kita mampu memikul, memeluk salib kita dan memperoleh keselamatan. Derita tidak bisa dihindari. Kita mencoba dengan cara apapun tidak akan bisa. Karena derita merupakan bagian hidup dari kita yang namanya manusia. Yang perlu adalah menyiasatinya. Dan jalan yang terbaik dalam menghadapi derita adalah menerimanya, memeluknya sebagai salib yang menguduskan kita sendiri dan menyelamatkan banyak orang. Memang berat, tetapi dengan kekuatan Kristus, teladan Yesus yang sudah menempuh jalan salib itu lebih dulu, kita pasti kuat. Karena kekuatan Tuhan yang menguatkan kita. Amin. Allah Bapa Maha Kudus, kami bersyukur atas rahmat iman, sehingga kami percaya akan kuasa salib-Mu yang menyelamatkan. Semoga kami mampu menerima seluruh derita kami sebagai salib yang harus kami pikul dengan penuh keikhlasan untuk mengikuti jejak-Mu, membawa keselamatan bagi kami, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami.